Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah muslimin muslimat jamaah salat subuh Masjid Jami' yang mulia, selalu kita memuji Allah Azza wa Jalla selagi nyawa kita menyatu dengan raga kita, kedua-duanya kita pun masih sempat untuk mengolahnya. Olahraga, olah jiwa. Olahraga supaya raga kita sehat, fisik kita sehat, badan kita sehat, jasmani kita sehat, dan olah jiwa supaya ruhani kita sehat, perasaan kita sehat, dan juga spiritual kita sehat. Maka membangun itu mesti seimbang. Balan keduanya antara membangun jiwa dan membangun raga. Para founding father pendahulu kita juga sudah menguraikan, baik itu dituangkan dalam bentuk lagu Indonesia Raya misalnya, juga mengajak kita untuk membangun jiwa dan membangun raga. Ketika kita hadir ke masjid, tidak hanya hadir raga kita di sini, tapi juga sekalian hadir jiwa, sehingga kita ada di sini. Jika hanya kita membangun jiwa saja, ya mungkin jiwa kita bisa hadir ke masjid tanpa raga. Kita duduk di mana saja pun, ketika orang bertanya, "Hai pakan hana najak masjid?" "Hana pu jiwa lung lang masjid." Tapi katanya mbak warung kopi. Ini artinya membangun jiwa tanpa menyeimbangkan dengan raga. Dan orang yang hanya mengedepankan membangun raga, tidak membangun jiwa, orangnya ada dalam masjid, urang dalam masjid, pikiran tak sudah ke mana. Maka alhamdulillah kita sempat secara berimbang, balancing, kita membangun keduanya, jiwa dan raga. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga mengajak kita untuk membersihkan jiwa dan membersihkan raga, kita menyampaikan salatu wassalama. Rasulullah adalah sosok hamba Allah yang terbersih, fisiknya terbersih. Hana kalang bak tubuh Nabi, hana hidung bak tubuh Nabi, hana punyung bak Nabi, hana uke bak Nabi, hana mubay ke Nabi, tapi Nabi harum, Nabi wangi, fisiknya sangat steril, indah. Bahasa Aceh jilhiyah. Maka itu artinya Nabi memberikan kita sampel contoh bahwa sehat, bersih raganya. Maka mari kita juga mengikuti Nabi, karena uswatun hasanah termasuk mengikuti apa yang beliau lakukan. Bersih badan, pakaian begli, tilop begli, motor begli, Honda begli, uker begli, bena aspal di dalamnya. Ada aspal, banyak uker. Jadi mesti bersih juga. Oh begli, kopiah begli, jakrung begli, semua karena itu bersih raga. Kemudian bersih jiwa, apalagi begli daripada jiwa, hati. Kuehnya menyomantang nabah juga lagi dia tabah dia. Pajan tak colok mana cocok leh dia. Buang saja sifat-sifat kedengkian yang ada. Buang saja sifat-sifat iri hati yang ada. Karena apa yang Allah berikan untuk orang lain itu tidak akan kita dapatkan untuk kita. Dan apa yang Allah berikan untuk kita, orang lain pun tidak bisa mengambilnya. Rezeki kita bukanlah jatah orang lain, tapi rezeki kita adalah jatah kita yang Allah berikan. Dan rezeki orang lain tak perlu kita sunuh,
tak perlu kita rupah, tak perlu kita rampas, karena Allah menginginkan diberikan kepada ia. Maka apa yang Allah berikan pada kita secara masing-masing, maka kita berlaku sifat qanaah, artinya menerima apa yang sudah Allah atur. Muslimin jamaah salat subuh yang berbahagia, kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan keluasan dan keluasan. Ada luas, ada luas. Luas artinya banyak cara, dan luas artinya banyak tempat. Kalau kita ingin mendapatkan pahala, item, poin-poin pahala, itu luas sekali. Dan Allah tidak membatasi, kamu mesti sini cari pahala. Sebagaimana dalam keseharian kita, banyak job yang kita temukan di dalam keseharian. Letak job, pat job orangnya, orangnya na job. Pat peng tamang orangnya, orangnya na peng tamang. Kita memiliki cara mendapatkan income, cara mendapatkan peng tamang, cara mendapatkan uang masuk yang berbeda-beda. Kalau kita duduk-duduk diskusi, pasti ada perbedaan si A, si B dan si C tentang peng tamang dari berbagai profesi. Kullu ya'malu ala syakilati. Katakan oleh Muhammad, sampaikan pada mereka, pada kita, bahwa semua orang itu berbuat sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan profesinya. Maka perbedaan profesi itu sunnatullah dan sebuah keindahan. Dalam tahu kena sama dalam baksa. Dia tak samping tu orang kerja kan tu. Tak belah no orang kerja bengkel, tak boleh ke orang jauh belang, tak ke lah orang main mentok. Variasi itu keindahan alam. Sehingga Allah menciptakan kita ini sengaja dalam bentuk bervariasi. Di samping itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Berapa banyak kita dalam masjid ini? Ada 3 atau 200-an. Semuanya bervariasi kita. Paling berat takun mirip yang sama hana. Oh, sama panjang. Hana sama tumbun. Sama tumbun kali 8 kilogram. Hana sama rupa. Sama rupa dumpu sama. Rupa sama, tumbun sama. Hana sama tak gitu. Maka terjadi perbedaan yang tidak bisa dipungkiri. Kemahakuasaan Allah dalam mencipta itu tiada batas. Tanya ke ide dipluh boh dah gambar tu pun gambar li. Mana boleh model kibalom. Tak ada lagi kita punya kreasi. Fa'alul lima yurid. Allah yang Maha mampu membuat, mencipta apapun. Allah sanggup membedakan kita sebagai penghuni alam ini. Betapa banyak kita baik yang sudah meninggal atau yang sedang hidup, bahkan yang akan lahir, semua kita tak ada yang sama persis. Walau dia itu kembar. Oma kumbar duai, bajai esok sama, dumpu esok sama. Boleh jadi terjadi perbedaan pada hobi makan. Si adik suka makan keripik, kakaknya suka makan kerupuk, tak beda lah. Hampir-hampir sama. Atau porsi makanan, kembar dua-duanya. Bahasanya sama, semua sama. Taruh porsi makanan. Si adik mungkin bisa makan 5 sendok, si kakak 10 sendok. Yang sama persis sana. Bahkan Allah menyediakan hukum untuk orang-orang yang persis sama seperti itu supaya kita tidak bingung. Allah sediakan hukum, terutama dalam hukum munakahat, supaya kita tidak bingung. Ada pertanyaan, bagaimana seorang lintu baru? Kiban hukum hidro lintu baru, ketika dia masuk pada kamar istrinya, di mana istrinya itu mirip persis dengan adiknya karena kumbul. Yang payah nak hukum dan nak hukum yan.
Jika kita seorang lintu baru, lalu kita pulang ke rumah itu, di mana darah baru itu kembar. Yang istri kita satu, yang satu lagi adiknya kembar. Boleh jadi salah masuk karena mirip. Bagaimana bisa terjadi itu? Ya boleh saja itu terjadi. Man kajet tanya hana taturi yang darah baru kembar duai. Man darah baru kai turi tanya orang deh. Boleh jadi kita juga kembar. Itanya pi kumbur ngade itu, iji pi kumbur enggak kan sah kawin. Apabila itu terjadi, mungkin ketahuannya hanya besok. Kapala sangnya adik kapala. Igaknya pikir-pikir, yang sambang bang, dia yang sambang ipar. Bagaimana hukumnya itu? Gratis 100%. Tetapi tidak dihukum zina dan tidak dibenarkan untuk melanjutkan. Yang sama lagi hukum urung tumajuh tua belum puasa. Bulan puasa biasa hari pertama mungkin. Tua tu urafun biasa tu. Kita kecil-kecil dulu ada yang banyak yang lupa hari pertama. Sudah makan kita. Botimon kali dapat kapan dah puasa orangnya. Yang terjadi gratis teto. Maka ada gratisnya terubat atau bunuh gratis. Allah tidak menghukum itu zina, tapi Allah tidak membenarkan untuk melanjutkan lagi, karena itu nyata adalah bukan daripada istri, supaya kita tidak kosong daripada jawaban hukum. Tapi Allah telah membedakan dia, hanya saja kita yang tidak teliti untuk melihat perbedaan. Leuno katilap tu tungku mentang hana relate tungku ngentah tungku saya kanai je ridak mendum tungku dia. Ini adalah bahagian daripada kekuasaan Allah menciptakan manusia yang variasi. Oleh karena itu maka kita sehariannya seperti berbeda mendapatkan uang masuk, juga berbeda mendapatkan pahala masuk. Iban apa yang tamang orangnya, nah pat apa yang pulin. Sesekali kita kadang-kadang harus mengemukakan pertanyaan dengan fahala tamang. Iban, na fahala tamang orangnya. Alhamdulillah orangnya le fahala tamang meratib na becut, ulin na becut, amban. Dan juga sebagaimana uang yang kita dapatkan setelah kita pegang uang itu habis kehabisan karena berbelanja, fahala juga kehabisan karena berbelanja. Le fahala tamang orangnya, le fahala tamang. Pane fahala tamang ron, hai le orangnya le muratib. Fahala tu bit, itu bit bila le muratib, le muratuh, itu bit lah. Maka ada uang masuk, ada uang keluar, ada fahala masuk pun ada fahala yang keluar. Hai bono long tasbih, malihnya jungka keung kegop, ka fahala keluar lom. Jadi yang kita khawatirkan banyak diinjak, sedikit dimakan. Bahasa Aceh leilhe ngairat. Boleh jadi itu kita alami. Maka ibadah ini Allah berikan tempat yang luas, luas sekali, di mana saja kita beribadah. Apalagi itu ibadah yang luas, tidak diatur, tata cara hana gatu, jumlah waktu hana gatu, rakaatnya pun tidak ada. Mesti begini, mesti begitu pun tidak ada. Namanya ibadatul ammah, ibadah secara umum, ibadah secara global, ibadah secara ijmali. Apa yang kita ucapkan yang baik-baik jadi ibadah, terserah mengucapkan apa, pokoknya yang baik-baik. Maka menjadilah kalimatut thayyibah itu sebagai sedekah. Tapi kele tanya, pahala dalam sedekah orangnya. Atas nama nak lewat celeng, hana lolos, pasti nak on 10 on 20 ribu, on 10 100, nah sampai detik. Tapi kita tanya melele sedekah. Padahal dalam hadis disebutkan al kalimatut thayyibah sedekah. Berbicara yang baik pun sudah jadi sedekah. Gaknya hana peng ke, hana leum sedekah peng, tapi dia banyak bersedekah dengan kalimatut thayyibah.
Yang kan maksudnya luas bagi Allah Ta'ala. No nah idih, nah no. Yang penting kita mesti mendapatkan income per kapita. Mesti mendapatkan uang masuk dalam makna mendapatkan pahala masuk. Hamba Allah, muslimin jamaah yang berbahagia. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ibadah itu Allah mengarahkan kita dengan kuantitatif, dengan jumlah. Hanjit tak lebih, hanjit tak kurang. Jumlah rakaat salat wajib tidak boleh dilebihkan, tidak boleh dikurangi, kecuali dengan rekomendasi aturan. Ada jamak di sana, ada kasar, ada jamak dan kasar. Yang rekomendasi hukum. Luhur tak pujik kedua, jerit bak tempat yang jerit. Asar tak pujik kedua, jerit bak tempat yang jerit. Isya tak pujik kedua, jerit bak tempat yang jerit. Rekomendasi hukum dalam fiqih salat kasar. Dan ibadah itu tidak boleh kita geser ketentuan, karena ibadah sudah diatur waktu. Kita puasa saat datangnya bulan Ramadan. Kita salat saat datangnya waktu salat. Tapi juga masih luas. Allah berikan rekomendasi hukum. Kadang-kadang ibadah tertentu bukan pada waktu itu, bukan pada waktu tapi kita geser. Ada yang kita percepat, ada yang bahkan yang mesti cepat kita tunda. Asar kita lakukan pada waktu zuhur, padahal belum asar, tapi kita tarik untuk zuhur, menjadi dia jamak takdim. Rekomendasi hukum fiqih itu bermakna ibadah itu luas. Luas lah. Semestinya belum isya kita harus salat maghrib saja, tapi agama mengizinkan kita salat isya di waktu maghrib karena kita jamak, karena alasan musafir. Itu juga bagian daripada luas dalam beribadah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita mesti puasa seutuhnya 30 atau 29 hari. Yang penting penuh syahrul Ramadan. Bolehkah bulan puasa kita undur di luar Ramadan? Tidak boleh. Tapi dalam hukum keluasan ada rekomendasi hukum fiqih. Wa in kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Berarti pindah puasa yang jatah bak bulan Ramadan geser ke di luar Ramadan. Dalam hal-hal tertentu Allah berikan izin dan rekomendasi hukum untuk menunjukkan luasnya dan luasnya beribadah, sehingga kita tidak boleh menjadi orang yang menyesal. Hana tanya lih bulan puasa tak garu-garu le takap igau takap jaro matilah tak lu makan lang bulan puasa orangnya hak lu demung puasa telah lu balik-balik bertanya makan telah lu hanjil lu puasa lang bulan puasa. Maka baik tanya menyesal, baik tanya gundah. Allah sediakan kesempatan pubalasan hanan puasa sakit, maka faidatum min ayamin ukhar. Kalau sakit bulan Ramadan enggak masalah puasa di luar Ramadan, namanya adalah qada. Itu adalah luas dan luas. Maka oleh karena demikian, agama Allah yang luas dan luas sekali ini supaya menjadikan kita memiliki banyak ladang pahala, banyak kesempatan beribadah, dan juga banyak mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha mengasihi kita. Bahkan ada ayat Al-Quran yang menyeimbangkan antara jiwa dan raga. Innallaha yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyenangi, mencintai orang-orang yang berbuat baik dalam segala hal. Yang kedua, dari seluruh pola ibadah, kita ingin mengambil iktibar, pelajaran, kenapa dalam hukum ibadah itu
Ada yang wajib, ada yang sunat. Ini sebagai terapan di dalam keseharian kita. Tugas kita ada dua. Pertama, tugas yang wajib. Yang kedua, tugas tambahan. Orang-orang senang sekali mendapatkan banyak job tambahan. Pegawai negeri menjadi pegawai negeri, ada gaji pokok sebagai kewajiban tugas. Ada beban kerja di sana. Apalagi sistem sekarang dengan elektronik kinerja. Mesti cukup jam kerjanya. Ada guru juga cukup jam mengajarnya. Nyan yang pokok-pokok. Dapatlah dia itu gaji pokok. Kewajiban pokok Allah berikan dengan pahala pokok. Berapa pahala pokok salat berjamaah? Ibarat berapa gaji pokok? Salat berjamaah gaji pokok, pahala pokok 27 darajat. Salatul jamaati afdalu min, dalam matan yang lain tafdulu min. Salat berjamaah itu mengungguli salat sendirian 27 darajat. Dalam hadis lain 25 darajat. Ya 25 sampai 27 itu pahala pokok. Pahala tambahan di mana kita dapatkan? Sebagaimana kita tidak memadai dengan gaji pokok. Kita sering mengeluh. Aku pun nak tarik RBT lom drone kan pegawai. Nanti gaji pokok nanti mak megang kau likut dalam bayu peng. Nanti maka dia berupaya bagaimana dapat job-job tambahan. Ibu-ibu guru kadang-kadang ikan tu kan mengerti ibu belajar turan gero. Bak minta tunjangan benar. Bapak-bapak ikan tu kan mengerti kan ngelipat turan ya. Aduh tanya Pak Na Honda magen-agen gero ikan tu. Karena apa kan menyadari betul tidak cukup dengan gaji pokok. Menyo gaji pokok kita merasa tidak cukup. Adik jut pahala pokok lebih lom tidak cukup. Hai kepun sembahyang sunat kali juga sembahyang wajib. Hansip pahala pokok. Mestinya kita ingin lom nak berlelom pahala tunjangan. Pat na lom pahala tunjangan. Minta ayu lom pahala tunjangan. Maka faiza faraghta fansab. Apabila selesai dari satu ibadah, cari pahala tambahan, yaitu fansab, tambah lagi dengan pahala-pahala tunjangan. Sudah kita salat, sudah dapat pahala pokok. Tambah dengan doa lagi, istighfar lagi, itu sama dengan mendapatkan pahala tunjangan. Jadi faida faraghta, apabila selesai satu ibadah, fansab, lanjutkan ibadah lain, karena kita semuanya butuh pahala tunjangan, tidak hanya butuh gaji tunjangan. Allah muslimin yang berbahagia. Maka oleh karena demikian Allah berikanlah kesempatan dalam agama dan ibadah secara luas dan luas supaya kita mendapatkan pahala pokok dan mendapatkan pula pahala tunjangan. Kalau tadi kita katakan pahala salat berjamaah itu pahala pokoknya 27 atau 25 derajat ditambah dengan pahala-pahala tunjangan. Karena imamnya khusyuk, itanya likut bi khusyuk, tunjangan. Musalla gelih tika musalla. Adik tak nak boleh nafah hati musalla, jeut hana pupu, hana peh hatup hidung, dapat lagi tunjangan. Ruangan ber-AC, udara sejuk, steril, mangat tak sembayang, steril, khusyuk, tunjangan. Hana le jamaah, dengar sembayang, dengar tagaru jamaah bak kudu, ande kalang ijakrung, dengar sembayang, dapat pahala tunjangan karena keadaan yang kita bangun. Saf, lurus, rapat, rapi, ka tunjangan lom. Handphone disilentkan, ka tunjangan lom. Kemudian
kiri kanan kita tidak mengganggu kita ke tunjangan lom. Jadi untuk mendapatkan pahala tunjangan, maka Allah terapkanlah pada hukum salat itu dengan berbagai sunat-sunat. Sunat dia kalau mereka sembahyang tak sikat igau supaya wiunan katanya baik sampai payah pakai masker sabi-sabi. Dengan igau katanya. Nah, itu pakai masker memang persoalan corona. Yang lada pada hana corona pi mata gedang sampai katanya tetap pakai masker. Berarti masalah katanya. Dan lain-lain misalnya, kenapa sunat mandi ketika salat Jumat? Karena kita akan berada dalam keramaian. Kenapa sunat menggunakan pakaian yang bersih? Karena kita berada di dalam keramaian dan sebagainya. Itu adalah keluasan dan keluasan agar kita dapat pahala pokok juga bisa memperoleh pahala tunjangan. Semoga dengan adanya pahala pokok dan tunjangan kita merasa cukup dan merasa berbahagia sebagai bekal di hari akhirat kelak, sebagaimana orang-orang yang mendapatkan gaji pokok lalu merasa tidak cukup dan dia cari gaji-gaji tunjangan, semoga merasa cukup untuk di dunianya. Kalau pahala pokok semoga cukup untuk akhirat kita. Walaupun kebahagiaan akhirat adalah karunia dari Allah, tetapi laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Semua itu tergantung juga kepada kemampuan dan kemauan kita di dalam berbuat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.